Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak DRS Purbojati MS selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan semua yang menyaksikan video saya ini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai capaian kompetensi ke-6 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nama saya Sinta Yuniawati dengan NIM 20030174068. Tugas ke-6 tanggal 20 Oktober 2020. Saya Sinta Yuniawati, kelas 2020C, Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya, mampu menjelaskan pengertian sistem filsafat. Saya Sinta Yuniawati mampu mendeskripsikan pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. Saya Sinta Yuniawati mampu menguraikan dan merinci unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya Sinta Yuniawati mampu menjelaskan hakikat nilai, moral, dan norma dalam Pancasila. Saya Sinta Yuniawati mampu menganalisis Pancasila sebagai nilai jasa dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Pengertian sistem filsafat ditinjau dari segi etimologi, ilmu asal-usul kata. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philos dan sophia. Philos berarti cinta, sophia berarti kebijaksanaan, sehingga secara etimologi bisa diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Definisi filsafat menurut Descartes, filsafat merupakan kumpulan segala ilmu pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidik. Dari pengertian filsafat yang sangat abstrak, yaitu cinta akan kebijaksanaan, kemudian berkembang menjadi sangat luas, mulai dari hal-hal yang sangat teoritis sampai ke hal-hal yang bersifat teknis. Ada kesamaannya dengan kegiatan berpikir, sehingga kalaupun orang berbicara tentang filsafat, tidak bisa dilepaskan dari kata berpikir yang mendalam, mendasar, dan menyeluruh. Selain berkaitan dengan berpikir, filsafat juga sering dikaitkan dengan pandangan hidup yang sering dikenal dengan nama falsafah. Tim MKWU Pendidikan Pancasila Unesa. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu kesatuan yang sistematis, hierarkis, dan logis. 1. Kesatuan yang sistematis. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan kesatuan yang utuh. Jadi, Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila. Setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asal sendiri, fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Kesatuan yang bersifat organis. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk, tunggal, dan bersumber pada hakikat manusia monopluralis, yaitu susunan kodrat jasmani rohani, sifat kodrat individu makhluk sosial, kedudukan kodrat pribadi berdiri sendiri, makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kesatuan yang bersifat hierarkis, berbentuk piramidal. Dilihat dari intinya, urutan-urutan 5 sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya, dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila-sila. Di mukanya, sila 1 menjadi basis dari sila 2, 3, dan 4, 5. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, serta berkeadilan. Lalu selanjutnya adalah unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena di dalamnya terdapat nilai-nilai kebutuhan, teologi, nilai manusia, antropologi, nilai kesatuan, metafisika yang berhubungan dengan pengertian hakikat satu, kerakyatan, hakikat demokrasi, dan keadilan, hakikat keadilan. Unsur ketuhanan. Secara ontologik, ada manusia sebagai yang diciptakan menunjukkan adanya pencipta, yaitu Tuhan.
Unsur kemanusiaan. Sebagai bangsa yang berkelanjutan yang Maha Esa, dengan sendirinya bangsa kita mempunyai rasa kemanusiaan yang luhur. Unsur persatuan bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya rukun, bersatu, kekeluargaan, bertindak bukan semata-mata atas perhitungan, untung rugi dan pamrih serta kepentingan pribadi. Unsur kerakyatan. Istilah kerakyatan berarti bahwa yang berdaulat atau yang berkuasa adalah rakyat. Unsur keadilan. Istilah adil yaitu menunjukkan bahwa orang harus memberi kepada yang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Sumber https://worldvote.wordpress.com. Selanjutnya adalah hakikat nilai moral dan norma dalam Pancasila. Nilai adalah sesuatu yang didambakan, diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Hal yang diidealkan dapat berupa kebaikan, keindahan, kebenaran, keadilan, kecantikan, dan kebahagiaan, dan lain-lain. Demi mencapai nilai tersebut, maka terdapat hal-hal lain yang harus direalisasikan. Untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut, maka muncullah norma aturan-aturan yang dipenuhi. Di dalam kehidupan bermasyarakat, norma dibedakan menjadi beberapa kelompok, seperti norma sosial, agama, serta norma hukum. Sebagai contoh, tidak berbohong adalah norma agama yang berlandaskan Pancasila, sila pertama. Berpakaian rapi di acara formal. Sebagai contoh dari norma sosial yang berlandaskan nilai Pancasila, sila kedua. Tidak mengolok teman yang berbeda warna kulit. Sebagai contoh dari norma sosial yang berlandaskan Pancasila, sila ketiga. Menggunakan helm saat menggunakan motor. Sebagai wujud dari norma hukum sesuai akan Pancasila, sila keempat. Mendahulukan kepentingan kelompok daripada individu. Sebagai perwujudan dari norma sosial yang berlandaskan kepada sila Pancasila yang kelima. Dengan melaksanakan norma-norma tersebut, maka akan muncul penilaian dari orang lain dan yang ada pencemaran tersebut menggambarkan nilai diri moralitas. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dasar Pancasila merupakan hakikat, makna, dan efisiensi yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nilai dasar ini bersifat universal karena merupakan sesuatu yang dianggap sebagai evident truth atau sebuah kebenaran hakiki yang disetujui oleh semua orang. Nilai-nilai dasar Pancasila sendiri ditunjukkan dari kelima sila. Sila pertama mengandung nilai bahwa warga negara Indonesia mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai negara majemuk, Indonesia memberikan kebebasan bagi warga negaranya untuk menganut agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Pada sila kedua menunjukkan bahwa setiap rakyat Indonesia memiliki kesetaraan hak sebagai warga negara, seperti diberlakukannya yang sama di hadapan hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga mengandung nilai nasionalisme dan patriotisme, contohnya seperti memakai produk-produk dalam negeri serta dapat mengharumkan nama Indonesia pada kancah internasional. Sila keempat mengandung nilai pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Sila kelima mengandung nilai gambaran tujuan Indonesia, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi setiap warga Indonesia. Saya Sinta Yuniawati berpendapat pengertian Pancasila sebagai ilmu filsafat adalah Pancasila sebagai sumber pandangan hidup bangsa, kesatuan yang sistematis, kesatuan yang bersifat organis, dan kesatuan yang berbentuk piramidal membentuk kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu kesatuan yang sistematis, hierarkis, dan logis. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena di dalamnya terdapat unsur-unsur nilai kebutuhan, teologi, nilai kemanusiaan, antropologi, nilai kesatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Di dalam Pancasila terdapat hakikat, nilai moral, dan norma. Nilai merupakan suatu hal yang diinginkan, didambakan, dan diidealkan. Nah, normalah yang digunakan untuk merealisasikan. Pancasila sebagai nilai dasar merupakan hakikat, makna, dan esensi dalam Pancasila itu sendiri. Dan karena sifatnya yang universal, maka Pancasila dianggap sebagai sebuah kebenaran hakiki yang disetujui oleh semua orang. Tuban 20 Oktober 2020 mengetahui orang tua mahasiswa Sejono. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.